ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wala quwwata illa billah. Azan Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah, ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan, kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga. Kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali. Setiap keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Benar atau benar? Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini supaya punya kekuatan? Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak,
itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita rasakan? Nah, satu ya, ini saya sudah kumpulkan ini, bahwa kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar, yang pertama adalah kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Bahkan kita menghindari dari maksiat. Nah, nanti itu yang kedua. Yang pertama adalah tidak ada ujub. Kita bisa mikir pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Bisa mikir, bisa nilai bagus, bisa kuliah di mana aja, bisa hafal Quran, bisa fisiknya kuat, bisa beramal soleh, pasti semua itu karena pertolongan Allah. Makanya orang-orang yang yakin bahwa semua karunia ini hanyalah milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka tertutup pintu kesombongan dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Bagaimana membangun pesantren Darut Tauhid? Udah mutlak lah, Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum saya diciptakan, teman-teman diciptakan. Ini mutlak, Darut Tauhid ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kami yang mengelolanya adalah orang-orang yang diuji oleh Allah, dilibatkan dalam takdir ini. Jadi tidak boleh mengatakan ini ide saya, ini adalah gagasan saya, ini hasil perjuangan saya, ini hasil kegigihan saya, ini hasil, itu tidak cocok dengan la haula wala quwata illa billah. Tapi kan kita mikir, terus siapa yang membimbing pikiran kita kalau bukan Allah? Nafsu ini bawaannya error. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kita maunya ngeres aja nih otak ini. Kalau tidak dibimbing oleh Allah, lihat saja waktu buka HP. Jujur, mana yang paling dinikmati oleh kita? Yang nafsu. Giliran Quran, bismillah, langsung di skip. Belum selesai bismillah. Ceramah, nggak ada. Otak juga sama. Tapi saya bekerja keras. Lah yang bikin sehat siapa? Yang bikin kuat siapa? Yang menghilangkan kemalasan siapa? Nah, jadi kalau kita membaca la haula wala quwata illa billah, itu membersihkan dari ujub, dari sombong. Karena nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa, kan? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Bagus kan? Tuh kan, nggak ngangguk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pengakuan kelemahan diri ini ya membuat kita tidak sombong, tidak takabur, tidak ribet dengan penilaian orang. Orang mau mengakui mau tidak,
ke kita, gak ada masalah. Karena aslinya ya, kenapa orang menghargai kita? Karena kita berprestasi? Enggak juga. Karena Allah menutupi aib, kejelekan, kekurangan, kelemahan, kesalahan kita. Benar? Kalau dibuka, walaupun menteri diborgol, itu sedikit dibukanya. Kalau semua dibuka aib, penjara enggak muat, karena yang memenjarakannya juga ikut masuk. Kalau dibuka aib nggak ada yang ceramah. Ya, saya didengar karena Allah menutupi aib, menutupi kekurangan, kesalahan, dosa. Kalau dibuka, selesai nih Darut Tauhid. Makanya kita harus paham betul kalau ada orang yang menghormati, menyalami, apalah memuji, langsung ingat ini tutup dari Allah. Guru saya dulu mengatakan begitu. Setiap kali orang menghargai, memuji, mengagumi, langsung hati kita ingat apa yang Allah tahu tentang diri kita. Udah selesai itu. Kita tidak akan menikmati pujian. Karena aslinya kita bisa mikir Allah yang ngasih otak. Coba, otak kita oleh Allah dibuat IQ-nya 20, nggak bisa berprestasi, benar tidak? Atau lemot ya. Ini bisa mikir Allah yang membuat bisa mikir. Udah dikasih IQ-nya cerdas, oleh sesudah itu oleh Allah dilindungi pikiran kita dari pikiran yang jelek, dimudahkan mikir yang bagus, dikasih ide oleh Allah. Makanya orang yang membaca la haula wala quwata illa billah, cirinya tidak akan ujub, tidak akan sombong, tidak sok berjasa, sok penting, sok hebat, karena tidak ada. Kalau Allah tidak nolong, tidak bisa. Ini diulangi, banyak tamu kesini yang nanya, bagaimana caranya membangun pesantren seperti ini? Gak tahu Pak, saya juga nggak kebayang. Kami rapat, tapi rapat dengan hasilnya juga banyakkan bagus hasilnya daripada rapatnya, karena rapat sering makan. Saya kalau rapat sejam udah pasti keluar dari ruangan, ya kan, sok aja lah urus, dan nanti Allah yang nolong. Yang penting menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan doa, menyempurnakan pasrah. Yang kedua, jadi harus ada pada diri ini, saya lemah, ini di hadapan Allah ya, saya lemah, saya tidak berdaya, saya bodoh, saya tidak mampu, kecuali Allah yang memampukan. Termasuk menjauhi maksiat, hadirin. Ini mata ini kan maunya melihat yang diharamkan. Zikirlah haula wala quwata illa billah, dengan keyakinan bisa kita jaga pandangan, dengan pertolongan Allah kuat nanti kita. Maaf ya, yang pemarah, yang suka dendam, yang sering mudah sakit hati, yang emosional, baca zikir ini dengan keyakinan hilangnya keburukan diri kita itu dengan penjagaan Allah. Allah tahu ketika kita la haula wala quwata illa billah, tapi keyakinan kita ini, saya kejelekan saya ini bisa diilangin oleh Allah. Para perokok nggak usah ngacung, biasa aja, dan nggak usah senyum juga, saya jadi tahu. Lebih baik saya tidak tahu, hadirin. Coba merokok, la haula wala quwata, insya Allah berhenti tuh, dengan keyakinan Allah lah yang menghentikan keinginan merokok tersebut. Ini kisah nyata, saya dengar ceramah seorang ustadz tentang ada di Timur Tengah orang yang
tiba-tiba jadi sering ke masjid seorang pemuda, padahal pemuda ini dikenal pemuda yang jauh dari agama dan pemabok. Ditanya, mengapa sekarang jadi rajin ke masjid? Ulama ini ingin mengetahui, maaf kalau ceritanya tidak mirip, tapi esensinya nanti didapatkan. Ternyata pemuda ini tidak sholat, bangun tidur persiapan mabok, tapi harus sarapan dulu supaya maboknya sukses, kurang lebih begitulah. Sehingga dia ke warung untuk cari makanan ganjel persiapan mabok. Di jalan, ini musim dingin nih, dalam ceritanya itu tiba-tiba melihat seekor anjing yang kedinginan, anak anjing. Tiba-tiba dia merasa kasihan kepada anjing yang menggigil ini, diambil. Hadirin, kalau di Indonesia mazhab Syafi'i melihat anjing itu agak berjarak ya, karena kita itu mengenalnya najis air liurnya. Tetapi tidak semua mazhab seperti mazhabnya Imam Syafi'i dalam menilai anjing. Jadi jangan heran kalau di beberapa tempat perilaku kepada anjing tidak selalu sama dengan yang biasa di Indonesia atau mazhab Syafi'i. Dipeluk, dia kasihan sekali, sampai akhirnya yang tadinya beli hanya buat makanan, beli makanan susu untuk anjing. Sesampainya di rumah, anjing ini diselimutin, dikasih susu, dan sampai tertidur lagi ini calon pemabok ini. Dan yang menarik, ketika bangun katanya hilang itu keinginan untuk maboknya, hilang saja sama sekali, sampai tidak ada kepikiran. Ini tidak sulit bagi Allah menghilangkan keinginan ini. Allah tahu di hatinya ada kasih sayang, nolong makhluk yang Allah takdirkan kelihatan oleh dia kedinginan, dan timbul kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini mirip dengan kisah Israiliyat, wanita yang suka berbuat tidak baik, nolong seekor anjing. Nah, salah satu cara Allah mengubah orang ini adalah dibuat tidak mau lagi melakukan maksiat. Ayo, yang mau ngambek, la haula wala quwata illa billah. Termasuk yang mau ngeres, ya nggak? Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Dengan keyakinan kita bisa menjauhi maksiat dengan penjagaan Allah. Termasuk kita juga tidak bisa sholat, tahajud, ngaji, menghafal Quran, sedekah, wirid, datang ke majelis taklim, iktikaf, kecuali Allah nolong. Emang gampang Pak datang ke majelis apa? Ya itu maksudnya. Hujan lebat di mana-mana, pohon bertumbangan, angin besar, BBM naik. Belum, sepeda sudah laku lagi sekarang, sudah persiapan. Ada bagusnya tuh BBM naik, toko sepeda jadi laku. Hadirin, emang gampang datang ke sini? Berdesak-desak. Saya aja barusan sholat kebagian di basement di bawah, telat sedikit. Kalau tidak Allah menolong, nggak akan datang ke sini. Percayalah, ini hanya dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau pengen tahajud, baca saja zikir itu. Dengan keyakinan kita bisa tahajud dengan pertolongan Allah. Kita rada malas baca Quran, la haula wala quwwata illa billah, kita akan lebih semangat baca Quran. Ini penting. Tidak ada daya menjauhi maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Tidak ada kemampuan berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Keren sekali ini ya hadirin. Satu sisi kita menjadi tawadu,
tidak ada ujub takabur, tapi sisi lain kita menjadi optimis karena ada yang menguasai segalanya, yang berkuasa mutlak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kita jadi nggak putus asa karena mengetahui ada penguasa takdir yang senantiasa bersama kita, menyaksikan dan janji akan menolong dengan janji yang pasti ditepati. Kayak mau pergi keluar rumah ya, kita harus tahu dengan keyakinan sebetulnya tidak aman kita keluar rumah kecuali dengan doa itu. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti pulang dari sini. Allah tahu apapun yang akan terjadi, dan sekira Allah mendapati kita doa bismillah dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepadamu ya Allah, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya darimu. Bulat hati ini yakin kita tidak bisa selamat dari perbuatan maksiat kecuali Allah yang jaga. Kita juga tidak mungkin bisa berbuat apapun kebaikan kecuali Allah yang menolong. Tidak bisa kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan kehendak Allah. Allah tahu isi hati kita, dan Allah akan memberikan balasan. Hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki nanti oleh Allah kita harus kemana, pergi kemana. Kalau saudara mau pinjam uang misalkan ya, bismillahirrahmanirrahim, nanti ditunjuki tuh yang kurang pelit ya, yang kira-kira minjemin, mau ngasih pinjam tapi wajahmu wajah sulit bayar, ya udahlah ngasih aja teh, asik kan, mau cerah biasa deh. Oh iya, Allah tahu segala-galanya. Nanti Allah tunjuki kita harus pergi kemana, ketemu dengan siapa. Allah yang ngatur nanti beneran. Ini ada kejadian nyata hari ini. Ada seseorang yang harus mencari tempat tinggal sementara karena akan ada ikhtiar untuk kesehatan. Tidak tahu tempatnya, tiba-tiba di masjid ketemu dengan seseorang. Saya mau nyari itu rumah yang bisa dikontrak sebulan 2 bulan di daerah itu. Oh saya carikan, dicarikan aja oleh beliau. Udah keliling ke sana, lambat laun orang itu berkata, saya juga punya rumah di situ, di tempat yang lebih bagus. Silakan dilihat. Udah dilihat, ya udah cocok, udah pakai aja. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Sepertinya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang mengatur pertemuan, kemudian diatur dengan yang punya rumah, dan yang punya rumahnya kosong. Coba kalau diisi oleh beliau, repot ya. Allah yang mengatur. Waktu umroh kemarin, waktu Ramadan, qadarullah sekarang masuk ke Raudhah itu tidak semudah beberapa waktu yang lalu, karena ada yang tidak bisa dapat nusuknya. Saya kebagian yang tidak kebagian. Jadi nggak dapat jatah karena dipakai jamaah. Ya sudahlah, saya sering masuk Masjid Nabawi cari tempat yang sedikit orang Indonesianya, ngerti ya, karena suka potret aja ya. Cari dan tiap ke masjid beda-beda tempat, sendirian. Sesampainya ini asar nih, sesampainya di sana
habis sholat asar tiba-tiba ada yang nyolek seorang orang Arab tapi orang Indonesia ya. Jadi tidak rumit ngobrolnya. Katanya, kita ketemu di sini, alhamdulillah. Mau ke Rodo enggak? Mau, tapi saya enggak bisa, enggak ada izinnya. Saya bareng aja, saya punya izin 4, tapi yang ada 3, kurang 1. Ikut aja. Masya Allah, masuk dengan sangat nikmat, tidak kepikiran, tidak daftar. Terus berkata gini, Pak, terima kasih. Sayang, terima kasih. Gak usah terima kasih ke saya, ini Allah yang ngundang ke Raudhah. Saya makanya ujuk-ujuk ada di belakang. Kata orang yang mengatakan perkataan tauhid, ini kalau Allah ngundangnya seperti ini, saya jadi ke sana dan 1 nggak bisa dipakai karena disiapkan buat kata beliau. Ya, tapi tetap harus berterima kasih. Dan nggak ketemu lagi sampai sekarang. Luar biasa. Jadi hudita wa kufita, Allah tahu keperluan kita. Jangan ribet ya. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Jadi jangan sok menderita, aduh saya ini lapar. Yang bikin lapar Allah, Allah yang nyiapin makanan. Saya perlu buat kontrakan, dari dulu ngeluh juga tetap berteduh, benar? Aduh gimana ya, saya belum nikah. Nggak usah ngomong sama saya ya, Allah udah tahu. Saya ini kunang-kunang kalau lihat akhwat ya pakai kacamata kuda lah yang la haula wala quwata illa billah. Allah tahu semua keperluan kita dan mudah bagi Allah ya, yang bergejolak diredakan juga mudah. Dan Allah tahu apapun yang mengancam kita, mulai dari virus, bakteri. Kita kan tidak tahu berapa banyak yang keluar dari sini kemudian kepleset karena menginjak kulit duren ya. Ada yang keserempet beca, macam-macam ini. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Yang ban meletus ya, macam-macam. Atau ada anjing yang memang akan ngegigit, benar-benar kita tidak tahu. Allah tahu. Dan Allah janji melindungi. Keren kan? Dipindahkan takdir yang tadinya akan digigit anjing ya, anjing jadi lihat kita nggak menarik ya nggak? Yang mangenah ya. Jadi lihat tulang kering tuh seperti dorok-dorok mungkin. Yang mau ngebegal Allah tahu tidak? Yang mau nyopet Allah tahu tidak? Tidak ada satupun bahaya ancaman kecuali Allah Maha tahu. Baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Ini asli hadirin, hadisnya sahih. Apalagi nah, tadi mengakui kelemahan diri, kemudian kita benar-benar pengakuan atas kekuasaan Allah yang mutlak. Ini ya, perang Amerika menzolimi, Amerika dan Israel memerangi atau menzolimi negara Iran. Ini fakta. Tidak pernah terpikirkan itu oleh mereka, betapa perlawanan, jangankan oleh Amerika dan Israel, seluruh dunia tidak ada yang nyangka, betul tidak?
Saya juga tidak nyangka. Kita nggak pernah kepikiran Iran bisa melakukan perlawanan tiada henti sesudah 40 tahun di blokade. Bahkan pesawat yang jatuh yang baru ini, sebetulnya saya nggak pengen tahu ya, tapi rame hadirin jadinya. Itu F-15 yang terbaru itu kecepatan 2000 jatuh juga. Pesawat silumannya jatuh, mencari juga jatuh. Mereka sampai katanya sudah habis persenjataannya, tapi kenapa tidak ada yang aneh kalau pakai iman? Yang suka-suka Allah aja. Kalau mau dijatuhin jatuh. Emang ada kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tuh kan nggak jawab. Ada tidak? Telat. Semua izin Allah hadirin. Semua yang perang itu makhluk Allah semuanya. Emang ada makhluk di dunia yang bukan ciptaan Allah? Ada makhluk yang bukan milik Allah? Adakah makhluk di dunia ini yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Adakah kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Nggak usah aneh, biasa saja ya. Yang meninggal pasti udah waktunya. Peluru ada yang 1 menit itu berapa? 20.000 peluru. Allah tahu kemana aja itu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Harusnya baca berita apapun selalu ingat Allah yang menguasai takdir. Kayak telah ditangkap itu oleh KPK, tertangkap tangan. Itu izin Allah semuanya. Yang membuka, menutup, mengadakan, meniadakan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Surat Ar-Rahman ayat berapa tuh? Setiap saat Allah dalam kesibukan. Makanya kita yakin segala-galanya ciptaan Allah, segala-galanya milik Allah, segala-galanya ada dalam genggaman Allah, segala-galanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah semata. Nah, itulah la wala quwata illa billah. Tenang saja. Gimana BBM naik? Tenang. Udah nggak tenang juga. Tenang weh. Dari dulu juga naik, saudara hidup, ya kan? Hanya memang lebih susah. Katanya dolar mau naik, punya enggak dolarnya? Tuhan kita Allah. Apapun yang terjadi tetap yang memberi rezeki adalah Allah. Tenang, tenang hadirin. Ini asli. 3, hikmah yang ketiga dengan la haula wala quwata illa billah. 1, kita meyakini ketidakberdayaan diri. 2, meyakini kekuasaan Allah yang mutlak. Nah, yang ketiga, memasrahkannya. Ini Pak Miftah Farid tadi berbicara 84 tahun. Santai weh. Pasrahkan weh ke Allah. Ini benar hadirin. Coba kita mau mikir apa tentang besok, jantung sendiri aja nggak ngerti, betul tidak? Mau menentukan apa besok, ngurus tubuh ini aja nggak tahu. Jangan sotoy hadirin. Tenang hadirin. Ya terserah, kalau mau gelisah ya gelisah tuh.
Muni segala dipikir, boleh mikir, boleh, harus, bahkan persiapan harus, ya nggak? Tapi jangan stres. Jadi pasrah itu bukan tidak ikhtiar. Dalilnya apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Berantusiaslah, semangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu untuk dunia dan akhirat, dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jadi kita semangat, tapi nggak usah pakai stres. Hasil urusan Allah, ya kan? Jangan pertama mah belum kejadian itu hasilnya, fokus saja. Masih ingat mahasiswa yang nanya, gimana ya menurut AA, kira-kira kalau saya udah selesai kuliah nanti saya dapat kerjaan nggak ya? Nggak tahu deh, emang adek bakal lulus ya? Nggak gitu-gitu amat sih. Loh, kan kita tidak tahu, ada yang meninggal semester 5, ada yang meninggal menjelang wisuda, betul tidak? Ada yang DO, nggak tahu dek. Boleh mikirin nanti kalau udah kuliah, tapi yang penting sekarang disukai Allah. Ibadah bagus, doa bagus, ikhtiarnya belajarnya bagus, akhlaknya bagus, pasrahnya bagus, udah beres. Dan ternyata benar dia DO, ya misalkan. Emang DO jelek? Berapa banyak yang DO jadi bos dan karyawannya yang nge-DO-innya. Hadirin, pasrah total ke Allah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat hatinya, utuh, yakinlah Allah Maha tahu yang terbaik, tidak mengecewakan, dan Allah memperhatikan setiap saat. Allah akan kasih yang terbaik. Gimana saya sudah istiqoroh, dia malah nikah sama teman saya? Ya tuh mendingan dia nikah sama teman sebelum nikah sama saudara, ya kan? Daripada nikah sama saudara terus nikah juga sama teman, kan apes betul. Jadi kalau akhwat, kalau ada yang janji menikahimu, kemudian dia tidak memenuhi janjinya, sabar atau syukur? Ya syukur atuh, mending batal sebelum nikah, ya kan? Dan jangan menangisi, dia janji, mendingan syukur. Belum apa-apa aja udah mengingkari, betul tidak? Teori. Ya udah, terserahlah. Jadi jangan ada putus asa. Punya hutang berapa? Sedang langit dan bumi milik Allah. Dengar ya, utang kecil tapi tidak mengandalkan Allah, bisa nggak lunas tuh. Hutang sangat besar tapi mengandalkan Allah pemilik langit dan bumi, ada jalannya lunas. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Beneran hadirin. Keempat, nah, satu, mengakui kelemahan. Dua, mengakui kemahakuasaan Allah sempurna. Yang ketiga tadi adalah menyerahkan urusan ke Allah. Tapi ada juga yang keempat, kita mohon dimampukan, taufik Allah. Jadi kita harus benar-benar dengan la haula wala quwata ini menghibah ke Allah supaya kita diberi kemampuan seperti ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta ke Allah dimudahkan berbuat kebaikan, wa tarkal mungkarat, meninggalkan kemungkaran.
Ini pasangannya la haula wala quwata illa billah. Jadi kepada yang dengeres boy, tahu ngeres boy? Ya, ikhwan yang gak bisa jaga pandangan, bacalah zikir ini yang banyak, la haula wala quwata illa billah, dengan keyakinan Allah yang bisa menjaga kita. Nah, silakan hadirin, kapan aja kita baca zikir ini. Di sini kapan saja kita baca zikir ini, ya kapan aja. Ba'da sholat fardu disunahkan. Mau keluar dari rumah, kalau kita merasa ingin ditolong Allah menjauhi maksiat, baca juga ini. Kalau kita merasa tidak berdaya, ingin dilindungi Allah, baca ini. Kalau ada ancaman dari siapapun, yang bisa melindungi kita adalah Allah, baca. Kalau kita punya harapan, keinginan yang ingin dicapai, baca juga ini. Karena tidak bisa tercapai harapan kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Penutup surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, bisa dibacakan Yunus 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Ini ulama ada yang menyebutkan bukan menimpakan katanya. Kalau ditimpa habis, tapi menyentuhkan kemudaratan padamu. Jadi kemudaratan apapun yang menimpa kita, yaitu Allah yang mengizinkan. Fala kasyifalahu illahu. Tidak ada yang bisa ngilanginnya selain Allah. Kalau Allah ngasih jerawat, jarang kan? Emang jerawat bisa tumbuh tanpa izin Allah? Tuh kan nggak jawab. Hah? Bagaimana? Kita jarang lihat jerawat ingat Allah, betul tidak? Harusnya jerawatan biiznillah. Saya juga pernah ada jerawat di ujung hidung di sini. Aduh, dalam hati teh, ya Allah, kok kayak nggak ada lagi tempat gitu. Tapi nggak berani saya ngomong gitu. Pasti ada dosa nih. Kenapa menipas di ujung? Harusnya terjadi sesuatu, ini izin Allah. At-Taghabun ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan hilangnya jerawat itu juga hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kita suka nggak nyambungin ke Allah, semuanya izin Allah hadirin. Ban kempes izin Allah, sakit gigi izin Allah, segala kita difitnah izin Allah, kecopetan izin Allah. Tidak ada satupun musibah kecuali biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau yakin begitu ke Allah, nanti Allah akan ngasih petunjuk. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, dan dibuka hikmahnya. Kalau kita udah ngerti hikmah, udah lebih ringan hidup ini. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Dan jikalau Allah menghendaki kebaikan, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Enggak ada yang bisa nolak. Jodoh tidak.
tuh kan jodoh. Oh, jadi jodoh. Bapak semangat sekali sih ya. Ya. Jadi kalau Allah menjodohkan, kira-kira bakal jodoh tidak? Pasti jodoh. Tapi calon mertua saya nggak setuju. Nanti dibuat setuju, apa susahnya sih? Selain setuju juga ngasih duit dan ngasih apartemen. Hanya harus dilunasin ya. Nggak ada yang susah bagi Allah. Kalau Allah berangkat umroh, berangkat tidak? Haji tidak? Berangkat. Wah, saya nggak kebagian kuota. Nanti Allah gerakan rajanya ngundang saudara. Rajanya sih nggak ingat sama saudara ya. Ada jalannya. Lunas hutang, lunas tidak? Pasti lunas, Pak. Nah, kita jarang punya keyakinan ini. Kita sibuk bersandar ke makhluk, padahal yang disandarinya juga pusing, banyak masalah, dan gak selesai lagi masalah dia. Pernah ada psikolog yang kata orang, ini psikolog ini hebat sekali, dan dia konsultasi sama saya, pusing katanya, dan saya juga pusing ya. Begitulah, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli, nggak bisa ditolak. Ini mana nih perang yang bakal menang, yang ditakdirkan menang, menang lah. Makanya kalau nonton sepak bola tuh biasa aja, rileks, nggak usah pakai tegang-tegang ya gak? Kalau diajak nonton, ya nanti gimana hasilnya, tenang, udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wah, nggak rame katanya. Atau udah ngapain juga pakai tegang-tegangan ya kan? Begitulah, lebih sederhana sebetulnya kalau kita yakin semuanya dikuasai Allah. Terus kita gimana dong? Ya kita mematuhi aja. Sholat yang bagus, ya kan, seperti kata Pak Miftah tadi, udah gak usah ribet-ribet. Sholatnya bagus, husnuzon ke Allah, senang sedekah. Kalau tidak hanya dengan harta, dengan kebaikan, banyak baca Quran, banyak istighfar. Udah, yang Allah suruh lakukan. Nanti beres dunia ini, urusan-urusan kita nanti diberesin kok. Emang bisa ngebulak-balik hati anak? Ini bapak-bapak, gimana caranya ngebulak-balik hati istri? Nggak bisa apa-apa, nggak berdaya Pak. Kan? So, betul. Pasrah, tolong gitu. Jadi kalau istri itu langsung ya begitu. Ya baik, ada pertanyaan silakan. Masa tanya jawab itikaf? Silakan, ada yang mau nanya? Jarang-jarang kajian ada tanya jawab. Silakan Pak, nggak ada jaminan kejawab ya. Mikrofon boleh dibantu teman-teman sambil sedekah berkenan ya, sebagai syukuran. Bismillahirrahmanirrahim, sedekahlah, Allah sudah menolong kita bisa kumpul begini. Adik-adik silakan, santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang mana ini? Ini Pak. Yang ngacung yang ini, yang bicara. Saya ngacung, cuman gak dilihat sama AA. Oh iya. Nah ini namanya takdir deh ya, sabar ya. Izin Allah. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaan, kesempatan bertanya. Ya. Ya. Ini bagaimana orang yang selalu minta rezeki atau rezeki yang luas, yang barokah, tapi yang minta itu tidak puas untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana, apakah itu dibenarkan oleh Allah apabila kita minta rezeki yang barokah, yang luas? Itu saja,
doa yang saya tanyakan. Terima kasih. Memang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. setiap pada subuh sunnahnya kan doanya Allahumma inni as'aluka, pertama apa? Ilman nafi'an, minta ilmu dulu, baru minta warizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang bisa nambah amal soleh. Baru yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Minta Pak. Tapi memang doa yang paling top dalam sholat kita adalah minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Fatihah itu minta hidayah Pak, minta petunjuk. Karena kalau tidak ada petunjuknya, yang haram bisa dianggap benar. Selalu minta petunjuk, ya Pak. Ya Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih banyak. Izin bertanya, Ustaz. Jadi saya itu Gen Z. Apa? Gen Z. Gen Z. Ya. Jadi Gen Z. Oh, ya. untuk listrik Kemudian, itu ya. Astagfirullah. Sandwich Ampun, generation ya Allah, juga. ampun. Saya kan elektro dulu sekolahnya, jadi kalau Gen Z tuh yang kepenting tuh yang apa itu namanya ya? Gen Z? Oh, iya sama deh. Maaf ya, maaf. Astagfirullahaladzim. Kemudian sandwich generation juga. Nah, Apa? jadi gini ya, banyak Sandwich? ya. Jadi sandwich sandwich Oh, yang generation juga. ya, yang itu ya. Nah, jadi kebetulan saya juga anak teknik engineering juga. Jadi kadang rasionalitas saya itu lebih tinggi karena segala sesuatu itu harus ada datanya juga dan harus rasional. Kadang ketika kita melihat masa depan itu bawaannya itu khawatir karena secara rasional kita itu tidak sampai gitu Pak. Tapi bawaannya itu khawatir. Nah, saya mau tanya sebenarnya batas kekhawatiran sampai mana yang diperbolehkan oleh Islam? Khawatir itu bagian sunatullah. Kita ada cemas ini, kita juga nggak ngerti kok ada di sini ya kan? Coba ada cemas, ada cinta, ada cemburu, ada sebel, nggak tahu ini kenapa ada ya? Kenapa Bapak lihat tembok nggak jatuh cinta ya kan? Ini software Allah yang ciptakan. Pentingnya adalah kekhawatiran itu dibawa kemana. Kalau dibawa hanya ke akal, ya sudah, tidak ada berhentinya. Itu namanya GTA, galau tiada akhir, atau liwe, liur wae. Harusnya setiap kecemasan itu harus segala ke Allah. Barulah nanti Allah ngasih ketenangan. Kalau tidak ke Allah, nggak selesai oleh akal ini. Itulah pentingnya ilmu tauhid. Terima kasih banyak.